Iya, jadi kayak gitu itu. Sementara neraka adalah komunitas yang dulu bareng-bareng dalam keburukan. Iya, bareng-bareng dalam keburukan. Jadi kalau pandangan Islam kalau ada keburukan yang dijadikan sebagai acuan bersama, lalu kemudian menjadi jalan kerjasama, seringkali di Quran itu Allah ingatkan bahwa kalian sepakat di dunia dalam hal itu, dan ingat itu yang akan menjadi sumber penyesalan kelak di akhirat. Iya, makanya hari kiamat itu namanya salah satunya yaumul hasrah. Yaumul iya. Agak macet baterainya kan. Namanya yaumul hasrah. Hari penyesalan. Ya, hari penyesalan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan begitu banyak penyesalan penduduk neraka kelak di akhirat. Menyesal itu. Ya, kita lihat contohnya di apa yang dibagikan ini, walaupun agak kecilan ya. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday, hari kiamat, hari di mana orang-orang kafir menggigit jari. Ya, gigit jari. Ya, gigit jari itu adalah simbol penyesalan. Nah, yaqul, mereka lalu berteriak, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu saya berteman dan berjalan bersama jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak berteman dengan si fulan yang menggelincirkan saya dari kebaikan. Nah, ini ayat yang membahas penyesalan penduduk neraka akibat salah memilih teman. Iya, sama memilih teman. Laqad adallani 'anil dzikr. Nah, sungguh gara-gara dia aku menjadi tersesat dari az-dzikr, yaitu dari kebenaran. Ya, padahal ba'da irja'ani itu sudah datang kebenaran itu kepada saya. Terutama kayak orang munafik yang sempat merasakan itu dulu, baru keluar dari jalan kebenaran gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti ayat lain bagaimana pertengkaran para sahabat di neraka, ya, termasuk pengikut dan teman-temannya. Kita lihat misalnya di juz 2, ya, di surah Al-Baqarah, ya, Allah sedikit menceritakan peristiwa pertemanan dalam keburukan di dunia ini. Allah katakan ittabarra alladzina taba'u, ya, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Hari kiamat, hari di mana para pimpinan berlepas tangan dari anak buahnya. Ya, pimpinan tentu yang dimaksud di sini adalah yang dalam keburukan. Ya, karena begitu beratnya tanggung jawab, dia lepas tangan dari bawahannya. Ya, jadi wara'awul azab. Kenapa? Ketika itu dia sudah melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan tidak ada lagi jalan untuk bisa melepaskan diri. Ya, jadi pimpinan sudah bilang, udah, saya ngurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurus kalian gitu. Ya, akhirnya apa? Wa qala alladzina ittaba'u, berkatalah para pengikutnya, law anna lana karrah, kalau kita ada jalan, ada peluang, lana tabarra'ah, kita pun akan lepas tangan dari mereka, kama tabarra'u minna, karena mereka udah berlepas tangan juga sama kita.
Jadi bertengkar kayak gitu. Jadi makanya nanti nauzubillah salah satu siksaan di neraka itu adalah siksaan mental karena kerjanya bertengkar aja gitu. Bahkan di surah Al-A'raf dikatakan kullama dakhalat ummah, setiap kali ada sekelompok orang dimasukkan dijebloskan ke neraka, la'anat ukhtaha. Ini dia dulu. Jadi baru dia masuk langsung temennya yang ya, dulu di dunia dalam keburukan ini, nah ini dia biangnya dulu. Selalu kayak gitu, Pak. Nauzubillah gitu. Nauzubillah. Ya, apalagi yang disembah dan yang menyembah. Ini kan tadi pengikut sama yang bawahan, gitu kan ya. Nah, apalagi kalau yang disembah selain Allah. Jadi berhala disembah, gunung disembah, apa disembah itu jin disembah, giliran di hadapan Allah bertengkar gitu. Ya, nauzubillah gitu. Nah, bahkan itu di akhirat. Di dunia sendiri sekalipun kalau kita baca sejarah para nabi yang umatnya dihabisi oleh Allah, kita dapatkan sama. Ya, coba kita lihat misalnya kayak bapak-bapak pasti sering dengar kisah Nuh. Nah, ya, kan itu terjadi banjir besar kan? Lalu ada anaknya namanya Kan'an. Ya. Istrinya pun istri Nabi Nuh juga tidak ikut suaminya padahal nabi. Ya, gitu kan ya. Nah, ketika Allah memerintahkan bikin kapal laut, kata Allah, "Fasna'il fulka bi ayunina." Wahai Nuh, silahkan bikin kapal laut di bawah pengaran. Jadi pengarannya gimana? Bikinnya di di gunung. Kata para pengingkar, ini nabinya benar-benar gila ini. Itu gimana nanti kalau udah jadi, gimana ngangkat ke laut ya? Kemarin dia ngaku nabi, sekarang jadi tukang kayu katanya. Ya, diketawain. Ya, mau bilang apa lagi itu kan? Ya, kata dia ente ngerti nanti bagaimana air laut menjemput kapal ini di gunung. Nah, dia bersabar gitu. Kan main 950 tahun dakwah hanya sekitar 80 orang yang beriman. 950 tahun. Nah, lalu Allah berpesan naikin semua hewan-hewan itu satu pasang. Ya. Supaya nanti setelah banjir reda mereka bisa berkembang biak lagi. Nah, ini masalah lingkungan dalam Islam. Pentingnya apa itu? Lingkungan dalam Islam. Sehingga ya walaupun tidak kita dengar adanya misalnya jenis-jenis pohon pun sama tanaman dinaikin. Yang dengar hanyalah ternak hewan gitu. Lalu Allah berjanji bahwa keluargamu saya akan selamatkan. Saya akan menyelamatkan keluargamu. Ya, versi Nabiullah Nuh, keluarganya yang dimaksud yang akan diselamatkan adalah keluarga nasab, anak-anaknya, istrinya. Makanya ketika kemudian terjadi banjir, ya, Kan'an ini ya bergelepar-gelepar di atas air bah. Sampai bapaknya bilang, "Irkam ma'ana." Ya. Ibu-ibu ya pernah ada yang belajar tajwid. Ya, tulisannya gini, "Irkam ma'ana." Tapi bacanya "Irkam ma'ana." Ya, dia gitu. Naiklah di sini bersama kami. Ya, kata anaknya Kan'an itulah, "Sa'awi ila jabal," saya akan mencari gunung, "ya'simuni minal ma," biar nanti akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Ya, kata sang ayah walaupun anaknya tidak muslim, dia maksiat, ya, dan dia nabi, bahkan merusak citra bapaknya gitu kan ya. Kata bapaknya, "La asimal yauma min amrillah," wahai anakku, dengerin bapak, ente udah ngos-ngosan gitu itu, ente kok masih keras kepala aja. Bandingkan dengan Fir'aun yang tergelepar di Laut Merah, dia taubat, kembali ke fitrahnya. Disebutkan di surah Yunus, kata dia, "Amantu," saya sekarang beriman, "bima amana bihi Banu Israel," dengan Tuhan yang diimani Bani Israel. Jadi orang normal kalau sudah bermasalah, sudah terdesak, pasti balik ke fitrahnya. Nah gitu kan ya. Coba aja nih, kita kalau di pesawat tiba-tiba turbulensi, pesawat nggak terkendali, kita ngomong apa?
ngomong pantai selatan selamatin aku atau ya Allah selamatin. Balik ke Allah. Iya kan? Karena dia tahu pantai selatan nggak bisa menyelamatkan dalam kondisi begitu. Dia akan yang ada dalam hatinya terdalam hanya Allah yang mampu menguasai keadaan dan mengarahkannya. Nah ini nauzubillah Kanan sudah mau mati gitu nggak balik ke fitrahnya, jadi lebih jelek dari Firaun. Firaun masih sempat tobat walaupun nggak diterima. Oleh Allah ditanya, al-ana wa qad asaita qabl. Kenapa baru sekarang? Selama engkau di dunia berkuasa, di sana jadi raja, yang engkau lakukan hanya maksiat gitu ya. Sekarang sudah tidak ada pilihan lagi, tinggal kematian di depan engkau, baru engkau tobat. Allah nggak terima yang seperti itu. Terlambat itu. Nah, artinya apa? Di dunia saja, di dunia belum di akhirat. Walaupun itu anak, walaupun itu istri, sudah tidak diselamatkan oleh Allah, tidak naik ke bahtera ke akhirat sekaligus juga ini, ya. Apalagi nanti kalau ngomong akhirat. Ya, makanya kita katakan di sini ukhuwah karena iman lebih tinggi dibanding ukhuwah karena nasab, karena suku, karena air, karena nasab, lalu kemudian karena tanah air, karena suku, itu adalah apa? Takdir. Ya, itu hanya takdir. Misalnya kita ini sekarang kenapa kita se-Indonesia? Ya, ada nggak yang minta request, Pak ya, Bu, ntar aku dilahirin di Indonesia saja ya? Ada nggak yang request gitu pas mau dilahirin? Nggak ada. Atau biar lebih dikit, biar nggak capek mau pergi haji, lahirnya di Mekah aja ya. Ya, kita sebangsa adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita se-Islam takdir atau pilihan? Iya, pilihan. Nah, makanya surga itu pilihan, ya neraka pun pilihan. Ya, kita masuk surga karena ada hak pilih, ya. Sementara orang masuk surga bukan karena ditakdirkan, itu enggak. Ya, makanya ya persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena bangsa suku itu dibawa persaudaraan iman. Ya, ternyata ketika anaknya begitu, kata dia, anak melihat anaknya meninggal, sedih juga sebagai seorang bapak, walaupun dia tidak secara akidah gitu kan ya. Pas meninggal tetap aja sedih tuh bapak. Nah ya, tetap aja sedih. Tetap namanya bapak gimana pun, ibu gimana pun, tetap anaknya itu bikin dia menjerit kalau bermasalah. Nah ya, walaupun ya, kata dia, ya Allah, innahu min ahli, kan engkau udah janjikan semua keluargaku selamat. Ya gitu dia, ya mohon maaf sedikit ini gitu kan ya. Ya Allah, udah dijanji keluarga dia selamatkan, kok nggak selamat tuh anak? Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Itu bukan keluarga yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Innahu amalun ghairu sholeh. Sungguh perbuatannya tidak pantas. Ya, ternyata keluarga yang dimaksud oleh Allah keluarga keimanan, bukan keluarga nasab. Nah, kayak gitu itu. Nah, sama kasusnya juga Nabi Lut begitu. Istrinya kan juga nggak beriman sama dia. Iya, nggak beriman. Akhirnya ya ditenggelin, dihabisin juga ketika di apa itu? Ya, faja'ala 'aliyaha safilaha. Allah balik negeri Sodom yang hari ini ya laut mati yang ada di Israel, ya, wa amtarna 'alaihim hijara, lalu kami habisi mereka dengan bebatuan dari neraka itu. Iya, naudzubillah. Nah, jadi semua kerjasama kita dengan siapapun, ya, tidak atas nama iman, karena maksiat itu kan bertengkar semua nanti di akhirat. Ya, sebaliknya semua yang membuat kita berteman lalu kemudian karena takwa dan iman, itu semua nanti yang membanggakan kita di surga itu. Ya, itu nanti pas Allah katakan alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan atau di tempat tidur di surga, mereka sambil santai ngobrol
yang dibanggakan adalah untung kita misalnya kita taklim dulu di Al-Fitrah, ya kayak gini ini dibanggakan terkala di akhirat, disyukuri. Kenapa? Itu semua yang membuat ya orang masuk ke dalam surga itu. Iya. Jadi kalau mau kekal persaudaraannya, kita harus bina di atas kebaikan. Ya, kita harus bina di atas ya kebaikan. Ya, jadi itu kekal. Nah, bapak-bapak, ya, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengantar awal. Ya, pengantar awal ya, bisa nanti kita lihat di slide-nya ini. Ya. Silakan di. Nah, ini sudah sering kita dengar gitu kan ya. Bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sungguh orang beriman itu bersaudara. Ya lanjut. Nah, pertama beberapa keutamaan terkait dengan persaudaraan ini karena iman. Disebutkan di akhirat kelak ada orang yang bahkan para nabi cemburu sama mereka. Cemburu. Kenapa? Karena dia dipersilahkan tampil di mimbar bercahaya oleh Allah dan wajahnya pun penuh dengan cahaya, terang. Iya. Ketika kemudian ditanya, ya, nah ini hadisnya, inna minal ibadi ibadun, ada kalangan hamba yang bituhumul anbiya, sampai-sampai malaikat pun cemburu sama mereka. Apa ya, wasyuhada, dan kalangan nabi syuhada cemburu sama mereka. Qala man hum ya Rasulullah, siapa sih mereka itu ya Rasulullah? Qala, kata beliau, qaumun tahabbu bi ruhillah, mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah, ala ghairi amwal, bukan karena faktor harta, wala ansab, bukan karena nasab, ya. Wujuhuhum nurun, wajah mereka begitu bercahaya, ala manabir min nur, nanti dia ditampilkan di mimbar-mimbar bercahaya. La yakhafuna in khafan nas, pas nanti kejadian di hari kiamat saat runtuh orang-orang pada takut, ya terutama mereka yang ahli maksiat, orang yang di luar Islam atau muslim tapi tidak ngikut ajaran Islam, tidak ikhlas, tidak mengikuti tata cara Nabi, gitu kan ya. Nah, itu nanti nauzubillah di saat terjadi yaumul fazaul akbar, di saat kepanikan luar biasa pas kiamat, mereka tidak merasakan kepanikan itu. Bahkan di saat yang lain panik, dia malah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, nggak boleh takut dua kali. Sudah takut karena Allah sehingga dia beramal, sehingga dia meninggalkan maksiat. Lalu pas kiamat takut apa keruntuhan massal terjadi, ditakutin lagi nggak? Di saat kondisi menakutkan, mereka malah dibikin bahagia oleh Allah. Nah, ternyata mereka ini orang-orang yang mencintai karena Allah. Ya, kalau kita lihat bagaimana persahabatan ideal itu, Rasulullah sama Abu Bakar. Ya, Rasulullah sama Abu Bakar itu benar-benar tuh tingkat persahabatannya luar biasa itu. Jadi Abu Bakar ini memang sudah dari awal ini ya termasuk kayak istri Rasulullah Khadijah, dia mau udah punya feeling ini orang ini kayaknya ke depan akan menjadi tokoh gitu kan ya. Nah, makanya kita lihat pas Rasulullah bilang gini, kalian hijrah semuanya. Ya, salah satu karakter Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, setiap ada perintah Rasulullah selalu mau terdepan. Sehingga dia bilang, ya Rasulullah udah saya jalan ya. Loh jangan, ente enggak, yang lain disuruh pergi itu duluan tuh. Iya. Lalu lama-lama orang udah pergi hijrah, kata dia, loh ya Rasulullah saya kapan jadi gusar kayak gitu, karena ini perintah. Lalu dia bilang begini, ya Rasulullah kok yang lain pada disuruh, saya kagak. Apa mungkin saya yang disuruh nemenin antum sama Allah nanti? Mungkin. Nah, setelah dia ngerti, oh akhirnya nggak pernah nanya lagi. Kayaknya ada yang lebih bagus dibanding pergi duluan. Itu dia. Ya, akhirnya kata Rasulullah,
siapin itunya onta, siapin ini, ya tunggu keputusan dari Allah kapan kita disuruh keluar itu. Nah akhirnya jalan berdua, ya bahkan dia lebih mengkhawatirkan diri Rasulullah dibanding dirinya. Ya, ketika udah masuk di gua itu, ya, bapak-bapak yang sudah umroh udah lihat itu kan ya, tinggi tempatnya. Ya saya sendiri ngelihat loh, kalau saya disuruh naik sekarang butuh perjuangan juga ya. Tinggi ternyata ya. Nah ketika kemudian ngelihat, waduh ini orang-orang, kata paniknya Abu Bakar itu, ya Rasulullah gatel aja kakinya itu, lalu udah gatel itu kelihatan kita di bawah ya. Ya kata Rasulullah, iya Bapak, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu nggak usah khawatir, sekarang Allah sudah terlibat bersama kita, udah terlibat, kita sudah mengikuti prosedur profesional, semua sebab akibat sudah kita lakukan, sekarang waktunya berserah diri sama Allah. Ternyata benar, alhamdulillah nggak ketahuan kan, sampai ada sarang laba-laba. Iya, bahkan terjadi di dalam situ karena Abu Bakar, Rasulullah baring di pangkuan Abu Bakar, sengat kalajengking dari bawah. Tapi karena Rasulullah baring di pangkuannya, beliau tahan gitu di setengah jengking, nggak ngomong gitu. Nanti air matanya kenain wajah Rasulullah, baru dia kayak, Abu Bakar kenapa? Ada kalajengking yang baru Rasulullah ninggalin, dia nggak mau bangunin Rasulullah gitu. Dia tahan sampai nangis kayak gitu. Nah itu di gua. Pas di perjalanan, kata dia ke kanan. Kata Abu Bakar, saya takut khawatir musuh dari kiri. Dia lari lagi ke kiri. Dia di kiri, lalu kemudian takut datang musuh dari belakang, lari ke belakang. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, nah apa sih panik-panik? Enggak, saya jauh lebih mencintai diri antum dibanding diri saya ya Rasulullah. Kalau saya mati mah biasa, tapi ente banyak orang butuh antum gitu. Ya kata Rasulullah, udah kamu tenang aja gitu. Ya, Allah ma'ana. Ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jadi ini diantaranya nanti sinar terang wajah akibat ukhuwah, ya akibat persaudaraan gitu dalam ya kebaikan. Next, mendapatkan kecintaan Allah. Nah, ini target itu. Nah, tadi dikatakan berteman karena cinta Allah, birohillah. Ya, rohillah. Ini mendapatkan kecintaan Allah, mahabbatullah. Nah ini yang paling kita cari ya, karena Allah katakan yuhibbuhum, ya, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, ya, mencintai orang-orang yang sudah berislam dengan baik di era Nabi, wa yuhibbunahu, dan orang-orang muslim ini pun mencintai Allah, ya gitu ya. Allah lebih duluan menyatakan cintanya kepada orang beriman dibanding orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dikatakan gitu. Salah satu indikator bahwa Allah mencintai kita kalau kita istiqomah. Ya, gitu ya. Dan kalau mau nanya nih, siapa sih yang dicintai oleh Allah? Lihat istiqomahnya. Ya, makin tinggi istiqomah, makin terbukti bahwa dicintai Allah. Ternyata kayak nanya begini, Ustadz, apa sih tandanya sholat saya diterima? Ya gitu ya. Umroh saya diterima, haji saya diterima, zakat saya diterima, puasa saya diterima. Indikatornya cuma satu. Apakah makin hari kita makin lebih baik dalam berislam? Nah itu ada indikatornya. Ya kenapa? Misalnya dalam sholat, hampir setiap rakaat itu kita kan ngomong begini, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Dan yang dimaksud lurus itu makin istiqomah, itulah lurus itu. Ya, makin ya istiqomah. Baik, cukup. Adapun sisa materinya, tips-tipsnya alhamdulillah sudah ada di lembaran yang kita bagikan. Ada waktu sekitar 10 menit mungkin tanya jawab gitu ya. Ya, jazakumullah khairan. Ya, kita masuk di seri tanya jawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz atas ilmunya yang telah diberikan kami. Semoga bermanfaat dan buat berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Ibu. Kalau nggak ada siapa? Ya. Apa mau nanya? Ya. Kalau kita ini kan circle-nya mana ya? Ya. Nah, circle biasa. Nah, sedangkan kan bersahabat juga kita nggak semuanya kan? Iya. Nah, itu nanti hukumnya kayak gimana? Maksudnya artian apakah kita di surganya itu juga nanti atau arahnya kemana gitu kan? Itu sudah. Terus kalau misalnya kita menghindar, misalnya paling asik tuh. Gitu kan? Iya. Itu gimana? Tanggal misalnya. Ya. Tadi syirqa apa tadi? Circle. Oh, circle-nya lingkungan pertemanan ya. Iya. Oke. Kan anak jasa. Iya. 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 Jadi nanti ada istilah teman ring satu lah, gitu kan ya. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada tingkatan sahabat ya tadi karena Allah itu. Karena Allah. Dan kalau memungkinkan misalnya apalagi lawan jenis diresmikan jadi pasangan, nah itu jauh lebih baik. Karena pernikahan itu ibadah paling lama. Ya, berumah tangga ya. Nah, dengan segala dilematikanya gitu kan, bahagia gitu kan ya, bertengkar kadang-kadang kayak anak kecil, ada semua gitu. Nah, itu makanya nanti terkait dengan kayak tadi itu, kalau seorang suami murtad itu otomatis dalam Islam itu dipisahkan. Kalau suami yang murtad, tapi kalau yang murtad istri ya, tapi dia masuk agama ahli kitab kayak Yahudi atau Nasrani itu masih tetap karena dia dianggap pengikut dan tidak membahayakan pimpinan, ya kan ya. Tapi berbeda kalau suami yang murtad, nah maka istri sudah tidak halal lagi karena dikhawatirkan kayak tadi itu efek akhiratnya. Kalau istri murtad lalu dia masuk ke agama non ahli kitab kayak Hindu, Buddha, itu otomatis juga pisah. Karena muslim laki tidak halal menikah dengan selain ahli kitab. Ya, jadi itu efeknya kenapa? Efek ke akhirat nanti itu. Ya, efek ke akhirat nanti walaupun yang dipastikan akan kemudian berpasangan lagi di akhirat itu Rasulullah. Jadi semua istri Rasulullah itu pasti istrinya juga nanti di akhirat. Makanya nggak boleh dinikahi oleh siapapun. Adapun kayak kita yang kayak gini penjelasannya saya belum dapat memastikan bahwa apakah nanti suami istri yang taat itu nanti akan bersama lagi di sorga gitu kan ya. Ya kalau satu di sorga satu di neraka udah pasti kagak sama gitu kan ya. Iya nggak sama, tapi nanti kalau bareng-bareng masuk sorga apakah kemudian nanti bareng lagi sebagai suami istri? Sangat mungkin karena walaupun bagi laki ada fasilitas bidadari bahkan disebut 70, tetapi istri jauh lebih unggul dibanding bidadari dari semua sisi. Kenapa? Bidadari itu fasilitas. Ya, sementara istri adalah masuk surga karena perjuangan. Iya, sehingga perempuan menjadi ratunya para bidadari. Iya. Kadang ada yang nanya, Ustadz kalau begitu perempuan gimana? Ada fasilitas kayak laki nggak gitu? Nggak, karena perempuan itu tertarik bukan pasangan kayak laki suka banyak pasangan. Nah, wanita kan senengnya yang branded. Nah, surga branded semua. Ya wallahu a'lam. Nah, adapun kayak tadi itu ya ada yang berteman karena tadi sebatas kantor, sebatas satu komplek kayak gitu ya. Kalau disertai kayak tadi keimanan, nah itu lebih kokoh lagi gitu. Karena Islam sendiri yang menyuruh kita menjaga silaturahmi keluarga, ya kan ya, sepupu, ya.
lalu kemudian kerabat besar, ya Allah juga yang nyuruh kita untuk itu. Itu konsekuensi keimanan. Ya karena targetnya adalah misalnya nih ketemu di acara hajatan besar. Salah satu yang diharapkan itu adalah kita melihat kondisi keluarga besar kita. Ini ada yang butuh bantuan ekonomi, enggak anaknya susah sekolah. Kira-kira sebagai yang tertua di situ apa solusinya? Gitu kan ya? Ya termasuk misalnya kita lihat, oh ini keluarga besar kita sini susah. Ya kalau bisa minta rekeningnya minta gitu, biar transfer kalau ada rezeki kayak gitu. Ya jadi betul imannya tinggi, tapi kapan dia bertentangan dengan nasab itu bertentangan dengan iman, ya ada batasannya jadinya. Ya kayak Abu Jahal dengan Rasulullah itu kan satu keluarga tapi bertengkar mulu itu kan, malah ngerecokin dakwah Rasulullah sampai-sampai lo katakan tabat yada Abi Lahab, sungguh celaka Abu Lahab, dia udah bersama sekeluarga dengan orang baik tapi dia tidak bisa, dia kekal di neraka. Sama dengan Fir'aun ya, tapi istrinya Asia itu malah orang baik sampai dia bilang ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku di rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, bebaskan aku dari Fir'aun dan perbuatan buruknya. Jadi di saat suami pimpinan utama keburukan, istrinya malah tetap dapat hidayah, dan lewat dia Nabi Musa aman. Kata dia, la taqtuluh, ini anak ini satu ini laki jangan dibunuh. Kalau laki-laki lain, bayi lain silahkan dibunuh, tapi ini kagak. Asaya. Nah lewat dia tuh selamat gitu. Coba. Ya, jadi capek dia bikin undang-undang semua bayi laki dimatiin, kalah sama istrinya pas Nabi Musa. Gitu kan. Lembutnya Allah bermain itu kalau udah mau menghancurkan kayak gitu. Iya, sama istri kalah itu undang-undang. Ternyata begitu ya. Nah itu wallahu a'lam. Jadi insya Allah kalau kita sudah punya pegangan prinsip, ya kita akan otomatis kita akan mampu menyeleksi pertemanan gitu. Ya, jadi circle itu kalau bisa, ya ada circle-circle yang memang kita pertahankan dengan baik karena itu terkait keakhiratan kita, itu kita nempel di situ sampai Rasul menyatakan wala ya'kulu ta'amuka illa taqi. Kalau bisa makanan di rumahmu itu lebih banyak dinikmati oleh orang-orang saleh dibanding teman biasa. Nah, kayak gitu. Nah, ada faktor lain bahwa kalau perlu kita berteman dengan orang-orang yang kira-kira bisa memberi kita syafaat di akhirat nanti. Ya, jadi saya perlu berteman sama ini. Kenapa? Kalaupun saya masih bermasalah, mudah-mudahan dia nanti membela saya. Nah, jangan sampai kayak tadi itu. Ya, malah dia yang menjebloskan kita. Kan ngomongnya begitu tadi kan ya. Yang kita omongin itu adalah salah pertemanan gitu kan ya. Sementara dia tidak punya prinsip. Ya, tidak punya prinsip. Ya, wallahu a'lam. Jadi nggak ada masalah perluas lingkup pertemanan, tetapi bahasanya dalam teman-teman itu yakhtalitun walakin yatamayyazun. Dia aktif bermasyarakat tapi dia tetap unik. Ya, itu yang berbeda. Jadi aktif bermasyarakat tetapi dia tetap unik. Dia nggak kebawa masyarakat tapi dia justru mampu mengarahkan masyarakat. Itu sulit Ustaz, harus punya prinsip. Nah itu dia. Berarti kita harus bina dulu prinsip-prinsip penting kita. Misalnya nih, udah waktu sholat, masih pada ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Ya kadang kalau gitu ya ada, maaf Pak ya saya izin dulu. Nggak usah mau bilang mau pergi sholat, nggak usah pergi aja. Kadang di di tempat kayak fitness. Ya di fitness misalnya kan. Kadang pemilik fitness itu bilang, ini Bapak ini setiap udah mau sholat, ya sekitar setengah jam dia pasti berhenti. Ya kan sering ketemu kan, lama-lama dia tahu, dia menghindari supaya tetap bisa sholat jamaah. Nah sikap-sikap begitu itu efeknya besar, jadi dakwah. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi perluas lingkup pertemanan, tapi usahakan tetap tampil unggul gitu ya, karena keimanan kita. Wallahu a'lam. Ya. Berarti intinya kan orang semua itu harus sering ke rumah kita ya. Pak Soleh. Ya malah dalam kayak kita ini karena ada lagi beban dakwah, kita diminta malah harus lebih luas pergaulannya.
Dai kalau dia punya keterampilan dia harus manfaatkan itu untuk dakwah. Misalnya pinter futsal, ente malah ikut futsal sama siapapun. Dari futsal itu nanti kelihatan, oh ini diperhatikan sama teman-teman tuh, ini agak unik kayaknya orang ini. Nah dari situ mereka terinspirasi, oh gini gitu kan ya. Ya kadang nggak pernah lepas bajunya sampai walaupun laki nggak masalah, tapi dia tetap malu untuk terlalu terbuka dibanding yang lain. Kayak tadi waktu sholat ini. Jadi lama-lama ada tuh yang lama-lama nanya, ente ustad ya? Nanya polos gitu. Hanya dari sikap. Karena terus terang, kalau orang dekat kita nggak boleh ngomong begini, Pak. Nggak banyak teori, lebih banyak sikap. Kayak di rumah, nggak perlu banyak ngomong gitu. Lebih banyak bersikap. Karena orang dekat itu ngelihat sikap bukan ngelihat ngomongan. Nah berbeda kayak gini, kalau kita nggak ngomong gimana kenal gitu kan ya. Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam. Syukur. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanya? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri pemilihan Amin sekaligus nanti untuk dari usaha juga kepada. Sebelumnya saya mengucapkan, kami mengucapkan kepada Ketua Majelis Taklim dan Pembina Majelis Taklim Al-Fitrah, alhamdulillah sampai dengan saat ini Majelis Taklim Al-Fitrah tetap berdiri, tetap eksis, sehingga kita bisa menikmati akan ilmu yang didapatkan oleh ustaz kita, guru kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari kedua beliau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbi ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.